Selamat pagi anak-anak, semoga sehat selalu. Pada pagi hari ini, sebelum memulai aktivitas pembelajaran kita seperti biasa, dalam rangka Bulan Kitab Suci Nasional, kita akan mendengarkan renungan dan membaca Kitab Suci setiap pagi. Kita akan mulai renungan kita. Marilah kita mempersiapkan diri untuk mendengarkan isi kitab suci dan juga renungan pagi hari ini. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Demi nama Bapa, Putra, dan Kudus. Amin. Bapa di surga, terima kasih ya Bapa atas berkat-Mu kepada kami hari ini. Engkau memberikan kesempatan kepada kami berupa nafas kehidupan, kesehatan, untuk kami dapat memulai kembali aktivitas kami. Bapa, pada pagi hari ini sebelum melaksanakan semua aktivitas itu, kami ingin menyegarkan jiwa dan raga kami dengan firman dan juga renungan yang dapat kami kiranya amalkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati dan bimbing kami Bapa, agar kami dapat memahami segala firman-Mu dan dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Amin. Marilah kita mendengarkan renungan kita pada pagi hari ini. Renungan kita diambil dari Injil Lukas 6 ayat 6 sampai dengan 11. Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Pada suatu hari Sabat lain, Yesus masuk ke rumah ibadat lalu mengajar. Di situ ada seorang yang mati tangan kanannya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamat-amati Yesus. Kalau-kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat, supaya mereka dapat alasan untuk mempersalahkan dia. Tetapi ia mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada orang yang mati tangannya itu, "Bangunlah dan berdirilah di tengah." Maka bangunlah orang itu dan berdiri. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Aku bertanya kepada kamu, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membinasakannya?" Sesudah itu, ia memandang keliling kepada mereka semua, lalu berkata kepada orang sakit itu, "Ulurkanlah tanganmu." Orang itu berbuat demikian, dan sembuhlah tangannya. Maka meluaplah amarah mereka, lalu mereka berunding apa yang akan mereka lakukan terhadap Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik, anak-anak semuanya, kita lanjutkan dengan renungan melalui bacaan. Di sini kita mengetahui bahwa kita diminta untuk berbuat baik tanpa batas. Bapak, Ibu, dan teman-teman yang terkasih, pernahkah kita berbuat baik, tetapi kita malahan dipersalahkan oleh orang lain? Apa reaksi dan sikap kita ketika kita dipersalahkan? Walaupun apa yang kita lakukan sesungguhnya demi kebaikan orang lain. Dalam Injil hari ini, kita lagi-lagi mendengar bagaimana ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang mengamat-amati Yesus. Sebab waktu itu adalah hari Sabat. Bagi orang Farisi dan ahli Taurat,
Menyembuhkan orang pada hari Sabat termasuk sebuah pelanggaran. Namun Yesus tahu pikiran mereka, karena Yesus adalah Tuhan. Dan Yesus tidak takut. Sebaliknya, Yesus dengan sengaja dan penuh keberanian menyembuhkan orang yang tangan kanannya mati. Sebab bagi Yesus, berbuat baik itu tidak ada batasnya. Apalagi menolong orang sakit yang sesungguhnya telah lama menantikan kesembuhannya. Kita pun diajak oleh Yesus untuk ikut menolong sesama dan tak henti-hentinya untuk berbuat baik. Berbuat baik itu tanpa batas agama, suku, budaya, dan perbedaan kita. Kita bisa berbuat baik dengan mendoakan sesama yang jauh dari kita. Melakukan refleksi kita pada hari ini. Apakah aku selalu melakukan kebaikan bagi sesamaku? Marilah kita berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, ajarilah kami untuk selalu melakukan kebaikan bagi orang lain, seperti yang telah Engkau terapkan. Dengan berbuat baik, kami dapat menyalurkan kasih-Mu dan memuliakan nama-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian, bacaan dan renungan kita hari ini telah selesai. Syukur kepada Allah.